Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sampai di uji yang terakhir, yaitu adalah uji hipotesis. Uji hipotesis tadi di video sebelumnya saya katakan ada dua, yaitu adalah uji T dan uji F. Kalau uji T itu disebut uji parsial atau sebagian, sedangkan uji F itu disebut uji simultan atau bersama-sama. Maksudnya uji T ini dia menguji apakah pengaruh X1 ada atau tidak terhadap Y, apakah ada pengaruh X2 terhadap Y, apakah ada pengaruh X3 terhadap Y, dan sebagainya. Jadi masing-masing variabel X atau variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya atau dependennya. Nah, sedangkan dengan uji F ini secara bersama-sama. Jadi apakah variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan seterusnya, mereka secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, caranya gimana? Caranya kita untuk yang pertama adalah uji T dulu. Uji T kita bisa melihat dari nilai sig maupun nilai T hitung. T hitung itu adalah nilai yang kita dapatkan dari SPSS. Nah, uji T tadi kita bisa lihat di nilai sig atau signifikan dan nilai T hitung. Ya, persyaratannya signifikansinya harus lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan nilai T hitungnya harus lebih besar daripada nilai T tabel. Apa itu T tabel? Ini adalah nilai T yang kita dapatkan dari tabel yang sudah ada. Ya. Jadi nilai sig lebih kecil daripada 0,05. Kita cek dulu. Kalau kita lihat dari nilai sig-nya, nah ini ya, X1 0,000, dengan X2-nya 0,009. 0,000 dan 0,009 ini lebih kecil daripada 0,05. Ya, lebih kecil daripada ini. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa X1 berpengaruh terhadap Y. Demikian pula X2 berpengaruh terhadap Y karena lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat dikatakan kalau X1 itu tadi adalah harga saham, maka harga saham berpengaruh terhadap ROI. Dan PER berpengaruh terhadap ROI. Atau harga saham secara parsial berpengaruh terhadap ROI dan PER secara parsial berpengaruh terhadap ROI. Itu kita lihat dari nilai sig. Kalau kita lihat dari nilai T bagaimana? Nilai T, maka kita harus browsing dulu T tabel. Ini saya sudah browsing T tabel. Maka kita lihat di sini T tabelnya berapa? T tabel di sini T tabelnya berapa? Maaf. T hitungnya yang dilihat dari SPSS, nilai X1 T-nya adalah 5,969, sedangkan X2-nya 3,021. Sedangkan T tabel persyaratannya adalah kita lihat nilai T-nya di sini DF ya, tidak ada N. Nah, teman-teman gak usah bingung. Pak, ini kan DF bukan N ya. Oke. Berarti DF-nya berapa? Kalau N-nya sudah pasti 18, ya kan? Karena data di sini itu 18. Ya, jumlahnya ada 18. Sedangkan yang diketahui di situ DF.
Berarti tinggal lihat saja di sininya. DF-nya di sini adalah 17. 17. Kemudian kita lihat ke sampingnya berapa? Ke sampingnya di sini adalah kita pakai toleransinya 0,05. Sehingga di sini 0,05, di sini juga ada 0,05. Yang mana kita pakai, yang atas atau yang bawah? Nah, ingat yang di atas ini adalah pengaruh hubungan satu arah. Sedangkan yang bawah pengaruh hubungan dua arah. Jadi, karena di contoh ini kita hipotesisnya dua arah, maka yang kita pakai yang bawah. Jadi 0,05 yang bawah sini, kemudian kita luruskan dengan 17. Sehingga dapatlah 2,10 sekian-sekian atau 2,1. Sehingga dapat dikatakan nilai T tabelnya adalah 2,1. Sehingga hasilnya bisa kita simpulkan bahwa nilai T hitung yang ada di statistik di SPSS itu lebih besar semuanya baik X1 maupun X2-nya daripada T tabelnya. T hitung untuk X1 5,969, nilai T hitung untuk X2 3,024. Ini dua-duanya lebih besar daripada nilai 2,1 pada T tabel. Sehingga dikatakan nilai X1 berpengaruh terhadap Y dan juga variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Jadi kedua variabel X1 dan X2 itu berpengaruh masing-masing atau parsial kepada Y. Pertanyaannya, Pak, kalau misalnya ada yang tidak berpengaruh gimana? Tidak apa-apa ya, karena itu memang hasil penelitian. Jadi tidak perlu dipusingkan, tidak perlu dirubah dan sebagainya. Ikuti memang sesuai yang ada saja. Ya, jangan dimanipulasi datanya sesuai dengan apa adanya. Jadi untuk uji hipotesis itu berbeda dengan uji asumsi klasik. Kalau uji asumsi klasik itu harus terpenuhi, sedangkan uji hipotesis jika tidak berpengaruh atau tidak sesuai dengan ketentuan pengaruhnya, maka tidak apa-apa ya. Kalau uji asumsi klasik harus dipenuhi, kalau ini tidak harus dipenuhi, tidak apa-apa. Jadi jangan pusing gitu ya. Nah, untuk uji F ketentuannya juga sama, hanya saja di sini kita pakai bukan nilai T, tapi pakai yang F. Nah, jadi ini kita pakai nilai F. Nah, nilai F-nya berapa? Nilai F-nya kita lihat di sini. Untuk F signifikansinya 0,00, juga lebih kecil daripada 0,05. Berarti bisa dikatakan berpengaruh secara simultan untuk variabel X1 dan variabel X2 ataupun variabel X3 dan seterusnya. Kalau memang ada, itu secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Kalau dilihat dari F hitungnya, di sini F hitungnya 40,452. Sedangkan F tabelnya berapa? F tabelnya kita cek. Nah, di sini yang kita pakai adalah angka yang ada di sini ya. Teman-teman bisa hitung manual, bisa juga langsung pakai angka di sini. Nih, di sini DF-nya residualnya 15. Berarti pakai saja di sini yang sudah 15. Kalau mau dihitung pun bisa ya. Di sini 15 yang dipakai. Kemudian ke sampingnya berapa? Ke sampingnya di sini juga sudah ada, nggak usah capek-capek menghitung sendiri. Pakai yang 2. Nah, sehingga tinggal kita cocokkan 15 dan 2. 15 dan 2 posisinya di sini berarti 3,682. 3,682 untuk F tabelnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa F hitung 40,452 lebih besar daripada F tabel yang hanya 3,6 sekian-sekian. Dengan demikian, baik dilihat dari signifikan maupun nilai F, maka dapat dikatakan bahwa X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap Y atau harga saham dan PER. Ya, harga saham dan PER
berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap ROI. Ya, jadi sekali lagi kalau nanti hasilnya teman-teman tidak berpengaruh juga tidak apa-apa ya, karena itu memang hasil penelitian, tidak perlu dirubah atau dicocok-cocokkan ya. Berbeda sama uji asumsi klasik. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.